Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bisairil salihin fid dharain amin. Al-mabhas ats-tsani ikhtilafu al-fuqaha wa hukmu at-taqlid. Asbabu ikhtilafi al-fuqaha. Awalan hukmu ikhtilafu fi masail fiqhiyyah. Al-ikhtilafu fi masail fiqhiyyah min al-ikhtilaf al-mashru' li'annahu ikhtilafun tanawwu'in la تنوع لا اختلاف تضاد والدليل على جوازه أمران. الأمر الأول تأييد الشرع لهذا الاختلاف فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة فمنهم من صلى العصر في وقت ومنهم من صلى العصر بعد خروج وقت في بني قريظة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحدا. الأمر الثاني وقوع اختلاف في الأحكام الشرعية بين الصحابة رضي الله عنهم في كثير من المسائل ولم ينكر أحدهم على الآخر. قال الإمام السيوطي رحمه الله اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه الملة نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة وله سر لطيف أدركه العالمون وعمي عنه الجاهلون حتى سمعت بعض الجهال يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع واحد فمن أين مذاهب الأربعة وقد وقع اختلاف في الفروع بين الصحابة رضي الله عنهم خير الأمة فما خاصم أحد منهم أحدا ولا عاد أحد أحدا ولا نسب أحد أحدا إلى خطأ ولا قصور وورد أن اختلاف هذه الأمة رحمة من الله لها وكان اختلاف الأمم سابقة عذابا وهلاكا فعرف بذلك أن اختلاف المذاهب في هذه الملة خصيصة فاضلة لهذه الملة وتوسيع في هذه الشريعة السمحة السهلة فكان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أحد بشرع واحد وحكم واحد حتى إن من ضيق شريعتهم لم يكن فيها تخيير في كثير من الفروع التي شرع فيها تخيير وتحتم الدية في شريعة النصارى ومن ضيقها أيضا لم يجتمع فيها الناسخ والمنسوخ كما وقع في شريعتنا ولذا أنكر اليهود النسخ واستعظموا نسخ القبلة وقد ورد عن جماعة من السلف أن اختلاف الأئمة في فروع الفقهية سعة ورحمة وقالوا إجماع العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم محمد عليه وسلم. لا تعالوا نفهم تفهم ذكر وتذكير وفرس استفاد وحتم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دعاء إلى هدى الله تعالى خير ابتغاء وجه المضاد سبحانه وتعالى اللهم لا سهل لما جعلته سهلا ولا تجعل حزنا إذا شئت سهلا. Tentang masalah ikhtilaful fuqaha. Al-ikhtilaf idza kana fi aslin min al-usul ya, atau fil aqaid ada ikhtilaf madhmum. Wal musib wahid, yang benar cuma satu. Yang mukhti itu berdosa. Ya, al-ikhtilaf fil usul. Seperti annallahu wahid. Kemudian ada khilaf yang mengatakan Allah tiga. Ada mukhalif, pertama mukhti, yang kedua athim. Tapi kalau ikhtilaf fil furu' ya, ikhtilaf fil furu' al-fiqhiyah, ada ikhtilaf mahmud selama khilaf tersebut nasya'a an dalil. Ya, nanti akan disebutkan asbabul ikhtilaf fil fuqaha secara umum ya, walaupun secara tafsil enggak disebutkan di dalam kitab ini. Jadi di antara juga dalil kebolehan ikhtilaf ulama dalam furu' fiqhiyah, yang pertama ada iqrar dari Nabi ya, dalam hadis Bani Quraidah itu jelas sekali Nabi tidak menyalahkan. Andai kan ikhtilaf itu salah, ikhtilaf dalam furu' fiqhiyah itu salah, Nabi pasti akan memberikan teguran. Ketika Nabi diam, maka berarti mereka berdua tidak ada yang salah. Min huna juga bisa diyustafad bahwasanya anna kullun musib. Setiap orang yang berijtihad itu semuanya betul, tidak ada yang salah. Ada gol minal aqwal, gol dalam dalam fikih Islam. Apakah mujtahid al-musib wahid fil ijtihad atau kullun musib? Ya, khilaf bainal usulin. Salah satu pendapatnya adalah kullun musib, di antara mustanadnya adalah hadis tersebut. Tapi yang kedua juga terjadi ukul
ikhtilaf minas sahabah. Kaidah akli mengatakan al-wuqu' dalilul jawaz. Al-wuqu' dalilul jawaz. Sesuatu itu boleh karena terjadi. Ketika sahabat terjadi khilaf di antara mereka, berarti khilaf hukumnya boleh. Syar'i, jaiz. Ya. Kadang-kadang sesuatu jaiz lakin ghair waqi'. Secara akal yajuz, lakin la yaga' syar'an. Tapi kalau sudah waqa'a syar'an berarti jaizun aqlan wa syar'an. Ya. Katsir min masail, banyak sekali ikhtilafan. Salah satu sahabat ikhtilaf mereka ketika di salat Bani Quraidah, wa katsir minas sahabah ikhtalafu, dan mereka satu sama lain tidak menyalahkan. Ya. Kita Suyuti dalam kitab Jazil Mawahib mengatakan di sini ikhtilaf ummati rahmah atau hadil ummah rahmah. Adalah hadis takallama katsirun minal ulama tentang hadis ini. Mu'tamad anna hadza laisa min kalamin nabi. Ya. Bukan kalam nabi, wakin maknahu sahih. Maknanya betul. Dan ikhtilaf umam sabiqah nikmah. Idzan ikhtilafu rahmatul ikhtilaf min khasa'is hadil ummah. Ikhtilaf menjadi rahmah itu termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad. Karena khilaf di umat terdahulu itu tak boleh. Jangan innama akhlaqal ladzina min qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Syufi'i katakan wa tausi'un fi hadhihi syari'ah sama sahlah. Makanya Nabi bilang apa? Salah satu sebab umat Islam sekarang bisa bersatu dengan cara tausi'ul madzhab. Dengan cara bukan tauhidul madzhab, tapi tausi'ul madzhab. Ya, mengakui semua madzhab yang ada 4 itu. Ya. Contoh di sini juga salah satu beratnya syariat zaman dulu tidak ada pilihan takhir, seperti masalah pembunuhan. Dalam syariat Nasara itu harus dia. Sedangkan nggak semuanya punya dia. Mungkin sudahlah bunuh aja nggak apa-apa, saya nggak punya uang. Di syariat tertentu lain mengatakan bunuh harus bunuh, tidak boleh bayar dia. Tapi di umat Nabi Muhammad dikasih khiyar, imma gatal wa imma dia. Khiyar tabaan kembali kepada ahlul gatal ya, ahlul maktul. Kemudian tidak ada nasikh wa mansukh dalam syariat Yahudi. Makanya mereka mengingkari pemindahan kiblat, karena mereka nggak boleh syariat dinasakh. Sedangkan dalam syariat Nabi Muhammad ada nasakh wal mansukh, ada terjadi namanya nasikh wal mansukh, dan itulah menjadikan syariat Nabi Muhammad tuh marinah, fleksibel. Ya, sebab salah satu hikmah daripada kan kadang kita melihat ada beberapa ayat itu mansukh tilawatan atau afwan mansukh hukman la tilawatan. Apa hikmahnya? Hikmah pertama jelas supaya kita tetap dapat pahala ketika membaca ayat tersebut. Yang kedua, tadzakkur nikmatillahi ta'ala, supaya bertambah syukur. Dulu kalian kayak begini loh hukumnya. Iddah itu 1 tahun. Sekarang sudah 4 quru saja. Kalau muthalaqah biasa, kalau ditinggal suami meninggal 4 bulan 10 hari. Tadzakkaru nikmatullah, lihatlah keringanan Allah kepada kalian supaya kalian tambah bersyukur. Itulah salah satu hikmah daripada nasakh wal mansukh ya. Baik, terus ثانيا أسباب اختلاف الفقهاء لخص جماعة من العلماء الأسباب إلى 3 وهي طبيعة الدين، والمراد الطبيعة النصوص التكليفية الشرعية من آية كريمة أو حديث شريف، فقد يحتمل النص الشرعي من آية أو حديث شريف أكثر من احتمال وفهم، لأنها دلالة النص ظنية، ولو كان لا يحتمل إلا معنى واحدا لما وجد الخلاف ولم يحتج إلى اجتهاد. ونجد في القرآن الكريم تعدد القراءات في الآية الواحدة مما يترتب عليه الاختلاف لتغير المعنى، مثل آية أو لامستم النساء، وقراءة أو لامستم النساء. ونجد في السنة النبوية عدة وجوه أدت لاختلاف، من اختلافهم في بعض شروط قبول الحديث وبلوغ الحديث وعدمه وتعارض الحديثين. Nah, salah satu sebab di sini asbab secara ijmal ya. Itu asbab tabiatul din, tabiatul bashar, dan juga tabiatul lughah.
Wa illa fal asbab itu kalau disebut Ibn Juzai asbabul ikhtilafil fuqaha ada 16 ya. Ada 16. Sebetulnya mutadakhilah ya. Cuman Ibn Juzai hanya mentafsirkan saja. Mentafsirkan. Sini tabiatuddin. Murad bi tabi'ah di sini nusus syariah. Nusus syariah yang kita tahu ya. Hadis itu qad yahtamil ma'ani katsirah. Apalagi kebanyakan nusus syariah itu min qabili dhahir, bukan min qabili nas. Nas itu malah yahtamil illa ma'na, kecuali ayat la taqrabu zina itu la yahtamil illa ma'nan wahidan wa huwa hurmatuz zina la ghair. Tidak ada khilaf antara fuqaha bahwasanya zina itu hukumnya haram. Jangankan zina, al-ghurub ila zina hukumnya haram, apalagi zina yang min babil aula, Kemudian wujubus shalah, lam yakhtalif ahad minal a'immah tentang masalah kewajiban sholat. Mereka hanya khilaf dalam tafasil as-sholah. Tafasil sholat contohnya seperti Fatihah. Ba'dul fuqaha mengatakan tidak wajib hukumnya. Ba'dul fuqaha mengatakan wajib. Sebagian mengatakan tumanina dalam sholat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan enggak. Tapi mereka mengatakan sholat secara umum hukumnya wajib. La yahtamil illa ma'nan wahidan. Contoh seperti dalam ayat aula mastumun nisa. Gara-gara sebab ta'addudul qiraah nasya'a ikhtilaful ulama. Aula mastumun nisa la masayulamisu. Ya la masayulamisu itu mana jama'u jami'u. Makanya ba'dul fuqaha mengatakan la yabtul al-wudu illa bil jima'. Mana bil jima' di sini ada yang mengatakan yaitu al-lamas ma'a intishar. Makanya mengatakan menyentuh wudu, menyentuh ajnabiyah itu tidak batal wudu. Wa alaihi madhab Imam Malik selama tidak ada syahwat, atau madhab Abi Hanifah selama tidak intishar. Qiraah lain aula mastum. Kalau aula mastum jelas. Lamastum mana lamas. Tapi Imam Syafi'i beliau memakai qiraah la mastum, tapi la mastum bermakna la mastum. Jamak baina qiraatin. Ya, mengumpulkan antara dua qiraah. Baik, kemudian dalam sunnah juga. Karena sebab ada khilaf dalam sunnah, diantaranya sebab dalam qabul hadis. Ba'dul fuqaha qabilu hadzal hadis. Atau gampangannya hadis ini sahih inda Imam Syafi'i, dhaif inda Imam Abi Hanifah. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan ini boleh, mengatakan tidak. Sebabnya apa? Karena ikhtilaf fi qabulil hadis. Dan juga seperti bulughil hadis wa adamihi. Contoh seperti kasus masalah bi'ul waqf, bi'ul mauquf. Dalam hadis Bukhari, Sayyidina Umar itu mendapatkan ghanimah berupa tanah, kalau nggak salah, tanah atau korma, ya, kebun korma dari Khaybar. Kemudian Sayyidina Umar minta nasihat dari Rasulullah. Ini lebih baik anak apakan ini, katanya. Kata Rasulullah, kalau ente pengen sedekahnya wahabas ta'aslah, wakaf maksudnya. Kalau mau itu wakaf. Akhirnya diwakafkan Sayyidina Umar. Ya, diwakafkan wa annahu la yuba wa la yuhab wa la yutasarraf fi. Wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh ditasarrufkan apapun. Ya. Min huna akhadha Imam Syafi'i adam jawaz bi'ul mauquf. Adam jawaz bi'ul mauquf. Imam Abu Hanifah mengatakan yajuz bi'ul mauquf. Kemudian Abu Yusuf lamma balagha hadzal hadis, ketika beliau mendapatkan hadis ini, mendengar hadis ini, karena tahu ya Imam Bukhari kan setelah Imam Syafi'i ya. Jadi sebelum Imam Bukhari kan belum ada Sahih Bukhari istilahnya. Berarti kan Abu Yusuf ya belum punya ya Sahih Bukhari waktu itu. Belum ada Sahih Bukhari. Jangan Sahih Bukhari. Muwatta Malik mungkin pun belum ada waktu itu. Nah, idzan lam yablugh hadis. Abu Yusuf ketika sami Abi hadzal hadis wa qatufi Abu Hanifah raja'a an qauli Abi Hanifah. Rujuk. Kemudian mengikuti pendapat yang mengatakan mauquf tidak boleh dijual. Seraya berkata beliau apa? Lau sami'a atau lau balaghahu Abu Hanifah, lau balagha hadzal hadis Abu Hanifah laqala bihi. Nah, menunjukkan Abu Hanifah kenapa mengatakan boleh? Lam yablughul hadis. Imam Syafi'i kenapa mengatakan tak boleh? Balaghul hadis. Jadi asbabul khilaf karena sebabnya salah satu masalah bulughul hadis atau bukan. Wa ta'arudul haditsain. Ta'arudul hadis seperti hadis tentang masalah itu apa? Wuqu'ul najasah
fi maduna kullatain. Fil ma galil. Syafi'i mengatakan apa? Najis mutlaqan. Taghayyar aw lam yataghayyar. Maliki mengatakan selama tidak ada perubahan, tidak ada apa namanya? Tidak ada masalah. Nah, disitulah Imam Syafi'i menjamak baina haditsnya. Yang zahirnya kelihatannya ta'arud. Imam Malik enggak. Sudah pokoknya ambil hadis al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'un. Nah, itu jadi kaidah umum buat mazhab Malik. Beliau tidak memandang hadisnya muta'arid. Sudah ini lebih sahih hadisnya, ambil ini. Nah, sedangkan Syafi'i mengkompromikan dua hadis tersebut lalu dikasih khulaso tafsil. Ya, tafsil yang sudah kita tahu di mazhab Abi Hanifah. Sebabnya apa? Ta'arudul ahadits. Sehingga menjadi sebab khilaf antara fuqaha. Ya. Terus tabi'atul bashar فعقول المكلفين مختلفة وهذا الاختلاف يكون سببا في فهم النصوص إما ظاهريا أو فهويا. فهويا maknanya mafhuman ya. Terus إضافة إلى العوامل النفسية والحياة الاجتماعية لها أثر في الأفهام واختلاف الاتجاهات. Nah, di antaranya dari segi akal, kekuatan akalnya mukallaf itu berbeda-beda. Sehingga ba'dul fuqaha yang punya akal qawi itu bisa mengistinbat hukum yang tidak bisa diistinbat oleh faqih lain yang akalnya duna hadal faqih. Dan juga ta'lamun annal hayah wal awamil kharijiyah itu laha asar fi istinbatil ahkam. Nah, itu contohnya Imam Syafi'i ketika di Baghdad, mazhab Qadimiyah mengatakan anna lamsul mar'ah musinnah la yushtaha tab'an la tushtaha tab'an, itu tidak membatalkan wudu. Lama Qadimah Masr melihat ada laki-laki berkencan lah, dengan bahasanya seperti itu ya, berkencan dengan perempuan tua, dikira ibunya. Ditanya siapa? Ini istri saya, katanya. Istrinya, padahal ini masih muda, ini sudah tua. Dari situ Imam Syafi'i bilang, oh berarti tetap ya batal hukumnya. Kenapa? Ternyata ada yang suka. Perempuan tua pun juga ada yang nafsu. Wah, di antara sebab batalnya wudu ilat sebab batal wudu madhinnatu syahwa, wa huna yujad madhinnatu syahwa fi imra'ah musinna, idzan khalas. Al-an jami'ul mar'ah lamsuha yubtil wudu ilal maharim. Bas. Coba beliau rujuk dari apa? Dari Gol Godim ke Gol Jadid karena sebab apa? Asar dari haya ijtimaiyah yang beliau lihat langsung di Mesir ya. Tabi'atul lughah. الكتاب والسنة لا يفهمان إلا بواسطة اللغة وفي اللغة المشترك والعام والخاص والمنطوق والمفهوم والحقيقة والمجاز والنحوها. فكيف يمكن تحديد الكلمة من الأمرين مختلفين؟ فهذا يحتاج إلى قرائن، وهذا يؤدي أيضا إلى ظنية الدلالة كما تقدم، ويقع حينئذ الخلاف. مثال الخلاف بسبب اللغة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهل هي ثلاث حيض أو ثلاثة حيض؟ فهل هي ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار؟ لأن كلمة قرء من المشترك لفظي في اللغة مشترك لفظي في اللغة وتأتي بمعنى الطهر وبمعنى الحيضة. Nah, gara-gara itu makanya Imam Syafi'i akhadha bi anna at-tuhur, makanya salah satu al-har, 3 kali sucian. Abu Hanifah mengatakan haid. Al-ibra bil haid, bukan bil qur'an. Sehingga di situ nanti ada khilaf tentang masalah iddatul haid. Dari segi waktunya pun nanti akan berbeda nanti. Dari segi waktunya akan berbeda. Itu ada am, khas, mantuk, mafhum. Imam Abu Hanifah la ya'khudh bi mafhum mukhalafah. Jumhur akhadhu bi mafhum mukhalafah ma'a syurut. Makanya gara-gara sebab ini jadi khilaf antara Abu Hanifah dengan jumhur, dan dengan khas dan juga dengan am. Seperti hadis ikhtiar Imam Nawawi ketika mengatakan makan daging onta itu hukumnya batal wudu. Jumhur mengatakan hadisnya mansukh, min qabil nasakh wa mansukh. Imam Nawawi mengatakan min qabil am wal khas. Itu beda jauh.
Kenapa? Kalau menggambil nasakh wal mansukh berarti al-akhir wal mu'tamad. Akhirul hadis wurudan yang mu'tamad karena al-akhir nasikh lil mutaqaddim. Imam Nawawi enggak. Ini am wa khas. Wala yadur kata beliau taqaddumul khas alal am. Mananya hadisnya warid khas dulu, baru nanti ba'dal fatrah baru datang hadis yang ada la yadur. Gara-gara perbedaan antara masalah klasifikasi ini dari segi apa itu bisa membeda juga dalam masalah hukum ya. Jadi nggak bisa disalahkan ya. Mereka punya ijtihad, yang penting mereka punya alat untuk berijtihad, alat untuk beristinbat. Dan muskilah ijtihad tanpa alat. Sebagian gali sumur pakai tangan. Bisa? Nggak mungkin. Sohab. Kalaupun bisa, tangannya yang rusak sudah, habis tangannya, luka semua. Tapi harus pakai apa? Harus pakai cangkul, harus pakai mesin bor, harus pakai hafar itu apa? Lori yang biasa buat menggali tanah dan sebagainya. Terus حكم تقليد الأئمة المجتهدين أصحاب المذاهب الأربعة خلق الله تعالى الخلق متفاوتين في الفهم والإدراك فوهب لأقوام مواهبا وبصرا mawahiba ya, nggak pakai tanwin ya. Siga muntahal jumu mawahiba. فوهب لأقوام مواهب وبصرا ثاقبا فخدموا الدين ونشروا تعاليمه واستنبطوا أحكامه وصاروا نجوما يهتدى بهم بينما تفرغ أقوام لمعاشهم وتجارتهم ولم يكلفوا أنفسهم العناء للاجتهاد في فهم نصوص الشريعة الإسلامية فأمرهم الله سبحانه أن يستفتوا العلماء المخلصين ليعبدوه على علم ويقين فعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأله أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده وقد أجمع العلماء على مشروعية تقليد أئمة الدين من الأئمة المجتهدين الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى جميعا. نعم. ومالك والشافعي ومالك النعمان وأحمد بن حنبل سفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى والاختلاف rahmah dalam surga. Baik. Allah menciptakan manusia itu berbeza-beza. Ada yang memang terekam menjadi ulama, di tulabul ilm, khodamuddin, ya, musara nujuman, musara ulama, musara hidayatan linnas. Ada memang Allah ciptakan dia menjadi orang biasa, menjadi orang berniaga, menjadi orang biasa, orang awam segala. Baik. Setiap dari orang awam dan ulama, manusia itu pasti dia ma min fi'lin illa walahu hukmun. Tidak ada pekerjaan apapun yang dia ingin lakukan kecuali pasti ada hukumnya. Nah, kalau ulama jelas mereka sudah tahu karena mereka belajar. Nah, orang awam ketika mereka ingin menikah, ketika mereka ingin berniaga, ketika mereka ingin melakukan satu muamalah, mereka harus tahu apa hukumnya. Bolehkah, haramkah, dan lain sebagainya. Mereka nggak tahu. Mereka harus kemana? Harus datang kepada ulama. Disinilah hubungan interaksi antara awam dengan ulama. Orang awam bertanya, ulama yang menjawab. Bayangin kalau semuanya ulama, siapa yang mau nanya siapa? Semuanya ulama. Dan bayangin kalau semuanya orang awam. Rusaknya dunia ini kalau semuanya awam. Wahada mustahil. Nggak mungkin terjadi. Pasti ya di setiap masyarakat tuh awam wa ustad. Malah mungkin banyakkan awam daripada ustadnya. Kadang-kadang satu ustad sudah bisa mencukupi ratusan orang yang ada di desanya. Dan disinilah masyru'iyah su'alil ulama. Dalam hadis yang disebutkan ini salah satu teguran buat kita orang, ya, buat semua umat ya. Kalau nggak tahu jangan jawab. Kenapa? Seperti ini, membunuh orang akhirnya.
Satu orang sahabat terkena apa kalau kita bilang bacok kalau bahasa Indonesia. Jadi terkena luka di sini. Terbuka dia punya luka di sini. Bayangin luka terbuka di kepala kena air gimana? Sakit kan? Apalagi di zaman dulu yang pengobatan masih minim. Ditanyalah satu sahabat, gimana hukumnya? Mereka jawab, ya nggak ada solusi kecuali mandi. Karena mereka nggak tahu hukum tayamum. Mereka hanya tahu wajibnya mandi. Mandi sesuai dengan fatwa meninggal. Rasulullah marah. Gotaluhumullah. Syuf doa alih ya. Bukan berarti Rasulullah menyumpahkan mereka untuk dibunuh, enggak. Itu mimbab musyakalah kalau dalam bab balaghah. Ya, wa makaru wa makarallah. Berarti Allah makar gitu. Enggak, Allah bukan makir. Mimbabil musyakalah. Maksudnya sebagaimana kamu membunuh dia, Allah akan membalas dengan keadilannya. Itu maksudnya ya. La tasalu idlam ya'lamu. Kenapa kok enggak nanya kalau enggak tahu? Fa innamas sifaul as-su'al. Sifaul as-su'al. Makanya kalau enggak tahu, ditanya enggak tahu, diem. Jangan kayaknya sih hukumnya boleh ya. Apa deh? Perasaan anak kayaknya. Anak berasa tuh kayaknya boleh. Soalnya anak kemarin mimpi. Ada satu syekh di YouTube, terkenal syekhnya. Ditanya tentang Bitcoin, jawabnya cuma la adri. Di depan di depan video, beliau nggak mau bilang la adri. Selesai. Apakah di situ menjatuhkan derajatnya? Enggak. Justru orang akan respect sama dia. Oh masya Allah ya. Ketika nggak tahu dia bilang nggak tahu. Kalau ente tahu bilang tahu. Kalau ragu-ragu ente jawab. Setelah itu bas nanti jawaban anak pastikan lagi. Ya. Atau coba ente tanya yang lain. Bisa jadi jawaban anak salah. Labas dikasih gate seperti itu supaya orang itu akan hati-hati. Ketika ente memastikan jawabannya ternyata jawabannya salah, itu dosanya besar. Dhalal fiddin, zallatul alim, zallatul alam. Salahnya ulama tuh salahnya dunia semuanya. Orang awam kalau kepleset dia aja yang rugi, tapi kalau ulama yang jatuh, satu umat itu yang rugi. Ya, satu umat yang rugi. Di sini wasyakka Musa syakka rawi. Rawi ini syak, ya'sir atau ya'sib itu maksudnya ya. Syakka rawi itu hadits mudraj itu. Bukan termasuk min nususil hadis. Ya. Syakka Musa itu maksudnya perawinya itu syak. Ya'sib atau ya'sir gitu loh ya. Walaupun maknanya sama, artinya memakai perban itu loh, lap untuk kain untuk ditutup lukanya. Terus wa amma min haitsu wujub at-taqlid wa 'adamuhu فالعلماء المسلمين قولان. القول الأول وجوب تقليد العام للأئمة المجتهدين وهو رأي جمهور العلماء وقد نقل الإجماع على ذلك. قال الإمام الزركشي رحمه الله والجمهور على أنه يجوز له أي للعام الاستفتاء ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعها ولا ينفعه ما عنده من العلوم لا تؤدي إلى اجتهاد. وحكى ابن عبد البر الإجماع ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها. وقال ابن قدامة رحمه الله وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا فكانت الحجة فيه الإجماع ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب وإما مخطئ مثاب غير مأثوم بخلاف ما ذكرناه فلهذا جاز التقليد فيها بل وجب على العام ذلك. Nah wajib ya hukumnya. Ini qaul mu'tamad ya. Qaul mu'tamad wajib alal ami al-taqlid. Kenapa ami wajib taklid? Ya jelas dia nggak punya alat ijtihad. Dia mau ijtihad melalui Al-Quran dan Sunnah, dan di sinilah khata' man qala ar-ruju' ilal Quran wa Sunnah di sini. Dan akan disebutkan nanti qaul tsani ke pendapatnya Syaukani. Adun Wahabiyah itu ngambil pendapat Syaukani tentang tidak bolehnya seseorang taklid, tapi harus rujuk kepada kitab wa sunnah. Wa hadza tuhmah syadidah li a'immatiddin. Itu sangat-sangat tuduhan yang sangat keras sekali kepada ulama ya. Menganggap semua ulama ini sesat berarti. Karena jumhur mengatakan wajib taklid, tidak boleh ijtihad. Kenapa? Orang awam nggak bisa bahasa Arab, sedangkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang kedua, Al-Quran itu yahtamil ma'ani katsirah. Yang ketiga, istinbat dari Al-Quran atau hadis yatatallab qawaid usuliyah, dan mereka nggak tahu usul fiqh.
Jangankan mereka, kita aja yang sudah belajar aja masih belum tahu 100% tentang kaidah-kaidah istinbat. Gimana kok mereka dilarang untuk taklid, bahkan wajib mereka untuk ijtihad. Hada qaul mukhalif lil aql. Mukhalif lil aql. Maka di sini katakan wajib. Ya, wajib buat orang awam untuk istifta, bertanya kepada ulama. Ya, bertanya kepada ulama. Tapi dalilnya apa disebutkan? واستدلوا بما يأتي الأول بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهو عام لكل المخاطبين وهو عام أيضا في السؤال عن كل ما لا يعلم فلفظة أهل نكرة أضيفت إلى معرفة وهو الذكر ومعلوم عند الأصوليين أن النكرة إذا أضيفت للمعرفة تعم فتشمل جميع من هو من أهل الذكر والأهلية وإن كان الآية سبب نزول فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Fas'alu ahla dzikri. Ahlu dzikri bukan orang yang berzikir ya. Oh, berarti ahlu dzikri tanya orang-orang yang suka zikir. Bukan, ahlu dzikri sini maksudnya ahlul ilm. In kuntum ta'lamun. Di sini ayat ini warad fi maudhi'ain, di surat Nahl dan juga di surat Al-Anbiya. Ayatnya awalnya wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Di ayat lain wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Ini sababun nuzulnya gini loh. Ketika Rasulullah itu diutus, ketika Nabi Muhammad diutus, orang-orang Arab tuh ingkar. Kenapa? Masa Rasul diutus dari kalangan manusia katanya. Ya kan, di kalangan manusia. Dia pengennya dari kalangan malaikat gitu loh. Akhirnya ditanya, fas'alu ala dzikri. Coba kalian tanya kepada orang-orang ahlul kitab yang dulu, ulama-ulama ahlul kitab. Dari mana nabi mereka? Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya, dari mana? Manusia apa malaikat mereka? In kuntum la ta'lamun, kalau kalian enggak tahu, tanya sama orang-orang sebelumnya. Nah, di sini disuruh bertanya kalau kita enggak tahu. Nah, di sini walaupun sababun nuzulnya khusus, tapi al-ibra bi umumil lafadz la bi khususi sabab. Ini salah satu dalil kuat tentang taklid a'immah arba'ah. Ya, dalil kuat ya. Terus الثاني إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد وذلك معلوم ولا ينهونهم عن ذلك فكان إجماعا منهم على اتباع العام للمجتهد مطلقا. الثالث لو كلف العام طلب رتبة الاجتهاد لانقطع الحرث والنسل وتعطلت الحرف والصنائع وذلك يؤدي إلى خراب الدنيا ولو اشتغل الناس بجملتهم ومنهم أهل العلم لطلب المعاش فإنه يؤدي إلى اندراس العلم بل إلى هلاك العلماء وخراب العالم. Nah itu makanya, bayangin kalau satu Malaysia, satu Indonesia itu keribat tarim semuanya. Nggak muat itu ribet. Rusak nanti perekonomian ya. Nggak ada lagi orang bertani, nggak ada lagi orang niaga, nggak ada lagi yang jual cake ya, nggak ada lagi yang apa namanya buka restoran apa segala macam. Rusak nanti akhirnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau semuanya berniaga, siapa yang belajar nanti? Paham? Jadi harus adil. Maka di dalam ayat falaula nafaru min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din wal yunziru qaum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Rasulullah itu ketika berjihad disuruh beberapa sahabat itu jangan ikut. Kenapa? Pergi belajar supaya nanti ketika pulang ngasih tahu kepada orang tentang masalah hukum yang ada. Jadi sebagian jihad, sebagian kalau semuanya berjihad nggak ada yang jadi ulama. Kalau semuanya belajar, wah nanti musuh nggak ada yang handle nanti. Jadi harus adil, harus ada keseimbangan. Sama seperti ini. Harus ada keseimbangan. Sebagian ada yang belajar, sebagian ada yang kerja. Orang yang belajar butuh apa? Butuh uang. Lah kalau semuanya belajar, uang dari mana? Paham? Nanti nggak ada yang ngasih dia uang, nggak ada yang ngasih dia biaya untuk belajar. Kalau semuanya kalau semuanya belajar, makan dari mana? Tukang rotinya juga belajar. Anda nggak mau jual roti lagi, Anda mau belajar sekarang. Yalah, makanya termasuk Imam Ghazali mengatakan al-hiraf was-sana'i min furudil kifayah di Ihya Ulumuddin. Walaupun beliau menafsirkan fardu kifayah itu muhimmun diniyun, perkara yang berhubungan dengan agama aja. Agar mu'tamad. Furud kifayah itu sawaun kana diniyan au dunyawiyan. Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin mengatakan termasuk furudul kifayah.
as-sonae, tukang kayu, tukang listrik, tobib, itu semua furud kifayah. Harus ada, satu daerah harus punya satu tobib, harus punya satu tukang kayu, harus punya, ya termasuk tukang roti dan lain sebagainya, semuanya harus ada. Apalagi sekarang, saking udah luasnya teknologi, berarti harus masing-masing. Satu ada yang jadi tukang fotokopi, fotostat, ada yang juga jadi jadi apoteker, jual-jual obat. Ya, kalau yang jual obat juga belajar, ini ketika sakit obatnya apa? Hah? Obatnya nanti, ya emang sih betul ya kata thalabul ilm itu syifa ya, tapi kan juga ada ikhtiar lah ya. Semua tuh lahu asbab, semua ada asbabnya. Baik. القول الثاني لا يجوز التقليد بل يلزم العامي النظر في الدليل وبهذا قال بعض المعتزلة وقوم من القدرية وأيده العلامة الشوكاني. Ini termasuk syudznya Imam Syaukani. Syadz Imam Syaukani di sini mengatakan wajib ijtihad. Sekarang kita katakan ya imam, nggak semua orang kayak antum hebatnya. Jadi mereka tuh nganggap, Imam Syaukani tuh nganggap orang-orang tuh seperti beliau semuanya, kebolehannya, kelihayan sekilas seperti beliau. Ini nggak tahu. Ya, banyak orang-orang yang jauh di bawahnya Imam Syaukani. Ya, terlalu husnudzon Imam Syaukani itu sama orang-orang, sehingga nganggap orang semuanya harus seperti anak ijtihad. Ya. Dan pendapat Syaukani ini dirad sebetulnya. Beliau dalam kitabnya Risalatul Qaul Mufid fi Adai Syawat Taqlid itu dirad oleh salah satu ulama al-alama namanya Husain bin Ahmad Ad-Dawsari dari Dawsar. Ada Wadi Dawasir, tahu ya? Di Saudi itu namanya Wadi Dawasir. Ad-Dawsari. Beliau mengarang kitab muasirnya Imam Syaukani, rad kepada Imam Syaukani, nama kitabnya Risalatul Qaulis Sadid wal Burhanil Mubid li Qaulika al-Mufid. Ya, dicetak sudah, ada cetakan Darudiyah. Di situ beliau yarud ala Syaukani tentang masalah masyru'iyatul ijtihad atau man'ut taglid, tentang masalah dilarang taklid dan harus semuanya ijtihad. Bayangin kita semua suruh ijtihad. Jadi kita semua disuruh kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Inilah salah satu Allah alam Wahabi, apakah betul jangan-jangan dia rujukannya kepada Imam Syaukani, atau memang kebetulan aja Imam Syaukani juga membela madhab ini ya. Jadi kalau yang mau tanya, yang tanya kemarin apa jawaban kita kalau ada orang mengatakan kita kembali kepada Al-Quran hadis, nih jawabannya ada di sini nanti ketika munaqasyatul adillah. Terus apa dalilnya Syaukani? Dalilnya semuanya nggak jelas, nggak tepat sasaran dalilnya semua. Terus واستدلوا بما يأتي الأول إن اتباع المذهب الأربعة وغيرها هو مثل اتباع الأحبار والرهبان اتخاذهم آلهة من دون الله. Bayangin, ngikuti madhab arba'ah dianggap seperti menjadikan mereka seperti Tuhan tanpa Allah Ta'ala. Bayangin nanti ngikuti Imam Syafi'i seakan-akan menjadikan Imam Syafi'i sebagai Tuhan. Bayangin, dianggap seperti itu. Ya, itu ada tuhmah syadidah kepada ulama, ta'an syadid ala ulama. Terus قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وقال سبحانه إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Namanya kufur apa? Kufur taglid. Jadi kufur itu ada macam-macam ya. Kufurnya orang jahiliyah itu ada dua macam. Ada mutaqaddimul jahiliyah, ada mutaakhirul jahiliyah. Kalau jahiliyah mutaqaddimin, mereka tuh syirik itu syirik tagrib. Mana syirik tagrib apa? Liyuguribuna ilallahi zulfa. Jadi mereka menganggap Tuhan itu Allah Ta'ala, betul. Cuma nih berhala-berhala ini kita sembah supaya kita dekat sama Allah. Syuf. Perbedaan antara kita dengan mereka, kita menjadikan ulama yang sudah meninggal wasilah. Kita nggak nyembah mereka. Tapi kalau mereka menyembah berhala tersebut tujuannya untuk Allah Ta'ala. Namanya syirik tagrib namanya. Menjadikan mereka perantara dekat kepada Allah dengan cara menyembah mereka. Itulah tuduhannya Wahabi kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dianggap tawasul itu ibadah, menyembah. Anda mau tanya, siapa yang nyembah kuburan? Anda tanya. Ada yang nyembah kuburan? Nggak ada. Semuanya apa? Tawasul. Kita nggak menyembah mereka. Kita nggak meyakini mereka Tuhan. Mereka jahiliyah menganggap ini Tuhan, punya gudro seperti gudrotullah. Cuman mereka mengakui Tuhan yang paling utama adalah Allah Ta'ala. Ada syiriknya jahiliyah zaman dulu, mutaqaddimin.
Kalau jahiliyahnya mutaakhirin, itu syiriknya syirik taglid. Ini contohnya. Ya. Ditanya, ente kenapa kok itikaf di depan berhala, maksudnya menyembah segala macam. Ya, kita dulu melihat kakek, abah kita, ayah kita, nenek moyang kita ya seperti ini. Mereka nggak belajar, ikut-ikutan. Ini namanya syirik taglid. Ya, syirik taglid. Dan dua-duanya madhmum itu. Dua-duanya madhmum ya. Terus قال العلامة الشوكاني بعد هذه الآيات ونحوها فهذه الآيات وغيرها مما ورد في معناه ناعية على المقلدين ما هم فيه وهي وإن كانت تنزيلها في الكفار لكنه قد صح تأويلها في Nah, ini المقلدين. muskilah nih ya. Ayat nazalat fil kufar anzalaha alal muslimin. Itu adalah ciri-ciri khawarij. Ayat turun ancaman buat orang kafir dikasih ke orang muslim. Dan khawarijul asr sekarang ya seperti itu sama. Ya, ayat diturunkan buat orang jahiliyah dikasih buat orang muslimin yang bertauhid, yang mengucapkan la ilaha illallah, yang sholat berjamaah, dianggap mereka musyrik semuanya. Karena hal-hal yang itu tidak sampai menyentuh akidah sebetulnya. Itulah ciri-ciri khawarij. Ini cuma pengulangan sejarah aja. Sudah pernah terjadi zaman dulu. Litihadil ilah. Terus litihadil ilah. apa ilatnya? Taglid. Sebabnya taglid katanya. Ya. Terus وقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. Muskilah Syaukani ini khata' fi tatbiq qaidah. Nanti akan dijelaskan kesalahannya Syaukani dalam menerapkan kaidahnya betul, tapi salah prakteknya. Terus الثاني قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام nanti دينا. kalau kita lihat ya dari dalil yang ada, ini persis dalil yang dipakai oleh mereka untuk menyerang jumhur muslimin yang sekarang ini. Menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama dalilnya kayak mereka. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna apa namanya agama. Ngapain ditambah-tambah lagi ada maulid? Siapa yang bilang maulid itu tambahan? Siapa yang bilang mengatakan maulid syariat jadidah? Siapa yang bilang? Kalau kita katakan maulid ibadah jadidah yang belum pernah diadakan di zaman Rasul dan kita katakan itu ibadah khasah, itu yang katakan bid'ah. Tapi kalau sebagai wasilah untuk ibadah lainnya itu mahabbatun nabi falamani, nggak ada larangan. Lil wasail hukmul maqasid. Ya, jadi jangan sembarangan mengatakan apa-apa dikatakan ini ziyadah jadidah, ziarah kubur nggak ada, itu syariat jadid. Ajib. Lah ente bawa pakai HP iPhone itu bukan syariat jadidah itu. Nah, bukan bid'ah itu. Muka ente nggak ada zaman Nabi. Ada muka model ente zaman Nabi? Nggak ada. Zaman Nabi Masya Allah mancung, pasti Arab mukanya. Muka ente bid'ah, sudah muka ente neraka berarti. Kita kalau mau fair ya mengatakan seperti itu harusnya. Tapi kan kita nggak mau mengatakan seperti itu. Ayolah bangkitlah, sadar gitu, belajar lebih dalam lagi supaya apa? Tidak gampang menyalahkan umat. Ya. Baik. قال العلامة الشوكاني فإذا كان الله قد أكمل دينه قيل قبل أن يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه إن كان من الدين في اعتقادهم فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم وهذا فيه رد للقرآن وإن لم يكن من الدين فأي فائدة في الاشتغال بما ليس من الدين وهذه حجة ظاهرة ودليل عظيم لا يمكن صاحب الرأي أن يدفعه بدافع أبدا وليت المقلدة فهموا هذه الآية حق الفهم حتى يستريحوا ويتركوا. Anjir, Syaukani bilang muskil banget ini ya. Kalau memang Allah sudah menyempurnakan agama sebelum Rasulullah wafat, lalu apa nih pendapat atau ajaran yang dimunculkan oleh orang-orang setelahnya? Padahal Allah sudah menyempurnakan agama. Kalau itu termasuk minaddin fi tiqadihim, maka ente telah melanggar Al-Quran. Kenapa? Al-Quran mengatakan akmalallah dinahu wa anta mengatakan ini minaddin.
ba'da wafatin Nabi. Idzan hadza syariah jadidah, zaidah. Dan Allah bilang agama sudah sempurna. Idzan anta taruddul Qur'an. Tuduhan pertama. Persis nggak apa yang mereka katakan? Sama persis. Yang kedua, kalau ini bukan agama, fa ayyu faedah minal istighol biha. Terus apa faedahnya ente istighol dengan sesuatu yang bukan agama, katanya? Nggak ada faedahnya. Idzan hadhi hujjah ghahirah. Imam Syaukani dengan PD-nya, dengan percaya dirinya bilang ini hujjah ghahirah wa dalil azim. Dan Soraya mengatakan laital mughallida fahimu hadillah. Dianggap para mughallidin, Imam Zarkashi dan lain sebagainya nggak paham ayat. Syuh, lihat tuduhannya Syaukani, ta'an syadid alal ulama. Ini termasuk di antara uyubnya Imam Syaukani ya. Kita nak tarif Imam Syaukani itu rajul azim. Madhabnya madhab Zaidi lagi. Rajul azim, lahu murasalah dengan Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Murasalah. Tapi fi hadil masalah nukhati'uhu. Dan ketika kita salahkan Syaukani bukan berarti kita meremehkan beliau, enggak. Jangan selalu menyangka kita ketika mengkritik satu ulama berarti kita merendahkan ulama. Repot kalau begitu, nggak ada kritikan nanti, rusak nanti agama. Ketika kita mengkritik Syekh Fulan salah dalam masalah tertentu, kita kritik dan ternyata kritikan kita itu kena, berarti ente kurang ajar sama guru itu. Ya nggak begitu ceritanya. Wah, apa kabar dengan Imam siapa namanya Asnawi yang sering mengkritik Imam Nawawi? Sakit hati Imam Nawawi gitu nanti di kuburan, terus menuntut Imam Asnawi. Enggak begitulah. Apakah Ibn Hajar Imam Haramain mengkritik ayahnya sendiri? Dikatakan ini uququl walidain. Durhaka. Kalau memang itu durhaka ya sudah berarti Imam Imam Haramain mengajarkan kita durhaka kepada orang-orang sebelum kita. Sedangkan nggak mungkin seorang Imam Haramain mengajarkan itu. Nah, ini mengkritik karena salah. Orang yang salah harus dikasih tahu supaya orang-orang setelahnya tidak mengikuti, dan itu min wajibil ummah. Ada min babil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Enggak ada yang maksum kecuali Rasulullah. Kecuali Nabi Muhammad, enggak ada yang maksum kecuali beliau. Enggak boleh salah. Karena sudah memang mukjizat, sudah khususiyah yang Allah kasih kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah enggak ada keistimewaan. Allahumma hifdz bas. Maksudnya apa hifdz di sini? Dosanya sedikit, kalaupun berdosa langsung taubat biasanya. Atau ketika dia melakukan kesalahan ditegur dia langsung sadar. Ya. Jadi bukan berarti ketika mengkritik yang penting itu kesalahannya tepat, memang salah dan kita kritik sesuai dengan dalil. Bukan mengkritik kebetulan, anak kebetulan nggak suka sama dia nih. Anak kritik sekarang itu berarti ada intisar li nafs. Intisar nafsnya nggak boleh. Niatkan ketika mengkritik ulama yang salah, orang yang salah, niatkan untuk intisar lidin, lantisar nafas. Kalau niatnya intisar nafas, setan akan masuk di situ. Setan akan masuk. Dan ciri-ciri intisar lidin biasanya apa? Ketika orang tersebut sudah sadar, ente suka sama dia. Alhamdulillah dia sadar lagi. Oh, dia taubat, alhamdulillah. Tandanya ente memang tujuannya untuk agama. Tapi kalau dia sudah sadar, ente masih nggak suka, emang ente nggak suka sama dia berarti. Bukan gak suka sama perbuatan, emang itu gak suka zatnya. Dan gak boleh tidak menyukai zatnya manusia. Kecuali Yahudi, Nasara. Kecuali Yahudi gak apa-apa ente gak suka zatnya. Karena sudah memang Allah tetapkan mereka itu adalah akhbathul khaba'ith di muka bumi ini. Ya, terus munaqashatu adillatil mani'in. Al-jawabu 'anid dalil al-awwal min umur. Al-awwal al-ayat allati istadalla biha nazala fil kuffar lil muslimin. كما لا يخفى على كل مؤمن ويتضح هذا من سياق الآيات فقياس المؤمنين على الكافرين قياس من أبطل الباطل من أبطل الباطل. Kias, bayangin muslim dikiaskan ke orang kafir. Ibarat kata kayak yang terjadi di Jakarta tuh ada gubernur kafir. Lebih baik mana? Gubernur kafir soleh daripada muslim toleh. Loh, kok bisa orang kafir disifati soleh itu gimana? Loh, jelas dia itu syirik itu sudah najis. Kif rajul najisul ain, bahasanya najisul ain ya, walaupun ainnya nggak najis, maksudnya najisul aqidah, ente katakan soleh. Nggak sah itu kias ma'al farik itu. Ente mengkiaskan buah dengan rumput sinkron, nggak nyambung. Ente kalau mau kiaskan buah sama buah, oh ada jeruk masam dengan jeruk manis, oh kiaskan nggak apa-apa. Ente kiaskan jeruk masam
ya dengan semangka manis. Nggak nyambung, nggak salah ya, beda jenis sudah. Ini kafir dengan muslim, qiyas min abtalil batil makanya. Terus فقياس المؤمنين على الكافرين قياس من أبطل الباطل فالمؤمنون يتبعون العلماء من المؤمنين فأما المقلدون في الآيات هم كفار واتبعوا كفارهم فليس في ذلك اتحاد للعلة بل افتراق. Bayangin ente ulama a'immatul arba'ah disamakan seperti jahiliyah mutaqaddimin. Bagaimana ente? Sakit hati itu ya kalau dibilang seperti itu. Jujur aja, mudah-mudahan Imam Syaukani sih rujuk sebelum meninggal ya. Anak dengar sih katanya rujuk beliau dari pendapat ini sebetulnya. Cuma kita harus menjelaskan, karena kitab ini sudah tersebar luas ini ya. Terus الثاني وأما قوله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا جهل بفهم القواعد الأصولية لأنه يعمل بهذه القاعدة إذا كان المعنى الذي هو سبب النزول موافقا للمعنى الآخر الذي شمله العموم لا إن كان المعنيان متناقضين فيمكن شمول اللفظ لهما لأن العام لا بد فيه من اتحاد أفراده في المعنى ومعلوم أن قصد المستدل هو حرمة التقليد لا الإشراك الذي هو المعنى في الآيات المنزلة. terus الثالث إن الله تعالى أوجب على العالم العمل بما أداه إليه اجتهاده وهو ظني وأما وجوب الأخذ فهو علم فالطريق ظني والمقصد علم محقق فاتباع العامل للعالم ليس من اتباع الظن في شيء بخلاف اتباع الكفار لآبائهم الكفار فاجتهادهم عن ظن وليس اجتهاد من نصوص شرعية صحيحة فالآية دالة على المنع من اتباع الظن المجرد وأما اتباع المجتهد ما أدى إليه ظنه فمستند إلى مدرك شرعي صحيح. Jadi gini loh maksudnya gini. Ulama itu ketika berijtihad mereka bersandar kepada dalil syar'i, nusus syar'i. Sehingga ijtihadnya menjadi hukum dhanni. Ya, enggak ada ijtihad itu sampai hukum yakin enggak ada. Ijtihad itu hukum dhanni. Makanya di situ fikih itu apa? Al-ilm bi ahkamannya dhann. Imam Ibn Hajar dalam kitab Taratuf mendefinisikan fikih dhannun bi hukmin syar'i. Baik. Awam ketika taglid ulama itu an ilm. Dia tahu ulama ini punya pendapat ini. Ketika dia tahu apakah dengan ijtihad? Enggak dong. Berarti tagliduhu li hadzal alim taglid an ilm. Makanya ilmu mugallid itu tidak masuk dikatakan fikih. Kalau kita baca Jamul Jawami an minal adillah tafsiliyah itu keluar dari apa? Ilmu mugallid. Ilmu mugallid itu bukan mimbab al-fiqih. Kenapa? Dia taklid kepada mujtahid an ilm. Yang termasuk minal fiqih adalah ijtihadnya mujtahid. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kafir ya, nenek moyang mereka ketika berijtihad mengatakan ini adalah Tuhan. Ijtihadnya dari dalil apa dari perasaan mereka? Bukan dari dalil. Tidak ada dalilnya. Lalu anak-anak keturunannya taklid kepada ayahnya mereka. Iya taklid adzan, tapi taklid fasid. Karena taklid kepada orang yang ijtihadnya ghair mabni ala nusus syariah. Farq ma baina amrain. Fasyattan ma kana ijtihaduhu mabniyan ala nusus syariah wa man kana ijtihaduhu mabniyan ala hawa. Ya, maka nggak bisa dikiaskan itu antara mukmin dengan orang kafir dari segi ijtihad ya. Sebagaimana orang kafir ngikutin orang tuanya tanpa dalil, begitu juga orang muslim awam mengikuti ulama tanpa dalil. Ada khata' fadih, khata' fil istidlal. La yanbaghi li imam an yaqul bi hadzal kalam. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Syaukani la'allahu raja', ka'annahu raja'an qawli hada. Karena itu enggak masuk akal bagi seorang Imam Syaukani yang lahu agliyah kabirun mengatakan seperti ini. Enggak pantas seorang Imam Syaukani. Ana adzun raja'an qawli. Imam Syaukani, ana usinu dzan annahu raja'an qawli. Saya wallahu a'lam bissawab. Masih panjang ya. Jawab anil dalil. Subhanallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.